Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Mareta Silari dengan 121190125. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari Stadium General dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andika Tias. Dan di sini saya akan memberikan judul yang berjudul Design Thinking Turn Research into Innovation. Design thinking yaitu proses berulang di mana berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah, mengidentifikasikan strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman. Design thinking juga menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Hal ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Selanjutnya di sini ada proses dalam design thinking. Jadi di dalam design thinking ini kita memiliki proses-proses. Kita terbagi menjadi dua proses. Yang pertama ada problem space, yang kedua ada solution space. Yang pertama itu di problem space itu kita memiliki tiga, yaitu ada understand, observe, dan synthesis. Yang pertama itu understand. Understand itu maksudnya itu adalah mengerti mengenai kondisi yang terkait dengan masalah atau kondisi tertentu. Untuk observe itu dia mempraktikkan berbagai aspek yang terkait dengan masalah yang telah dihadapi. Untuk yang terakhir, sintesis itu yaitu proses penggabungan dan pengaturan informasi yang dari berbagai sumber dan aktivitas. Solution space ini juga terdapat lagi tiga. Yang pertama ideate, yang kedua yaitu prototype, yang ketiga ada test. Yang di problem space ini kita terdapat metode yang ada pada problem space, yaitu yang pertama ada chord sorting, yaitu salah satu metode dalam memahami bagaimana orang mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan berbagai macam hal. Dalam hal ini, chord sorting dapat digunakan untuk memandu percakapan dengan memahami kedataan pola dan hubungan. Yang kedua itu ada love atau backup labels. Itu adalah alat yang kuat untuk memahami dan mengatasi masalah emosional dalam hubungan antar individu ataupun kelompok. Di solution space ini itu yang ideat itu merupakan tahap menghasilkan ide-ide kreatif untuk mencari solusi yang efektif dan inovatif terhadap masalah, tujuan untuk memberikan gambaran nyata untuk masalah yang dihadapi. Untuk yang prototipe sendiri itu pengembangan model percobaan dari solusi atas masalah yang telah diidentifikasi dengan tujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang solusi tersebut akan berfungsi. Untuk yang terakhir yaitu tes, yaitu menguji berbagai ide yang telah diusulkan untuk memecahkan masalah yang ada dengan tujuan. Terdapat juga metode untuk memastikan bahwa memecahkan masalah yang dengan tujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih merupakan yang paling efektif bagi kebutuhan pelanggan. Di dalam solution space ini juga kita terdapat metode sama seperti kayak problem space. Metodenya itu yang pertama ada brainstorming. Brainstorming itu adalah teknik untuk menghasilkan banyak mungkin secara bebas
dan tanpa kritik yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas tanpa batas. Yang kedua itu ada mind mapping. Adalah gambar visual dalam menunjukkan ide-ide yang ada untuk membantu memahami hubungan antara ide dan memungkinkan untuk mengidentifikasi kemungkinan yang ada dan yang ketiga adalah storyboarding, yaitu digunakan untuk menggambarkan dalam bentuk narasi visual atau gambar untuk membantu dalam memahami bagaimana solusi dapat berinteraksi dengan pengguna. Yang terakhir yaitu ada interviews atau survei, yaitu mengadakan wawancara dan survei dengan pengguna potensial atau stakeholders untuk memperoleh umpan balik langsung tentang solusi yang diusulkan sehingga dapat memahami preferensi dan kebutuhan serta harapan pengguna. Selanjutnya yaitu ada innovation. Innovation atau inovasi merupakan proses pengenalan sesuatu yang baru, menerjemahkan ide atau penemuan menjadi layanan yang menciptakan nilai yang menguntungkan pasar, organisasi, dan masyarakat. Desirability, feasibility, viability, dan sustainability inilah 4 kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam setiap inovasi. Menariknya, dari 4 kriteria ini tidak hanya bisa ditetapkan dalam bisnis, dia juga dapat menerapkan dalam menyeleksi berbagai peluang ide, bahkan penawaran karya yang datang pada kita. Selanjutnya kita di sini memiliki kriteria keberhasilan inovasi atau kebutuhan dan layanan. Dalam kriteria dan keberhasilan inovasi ini kita terdapat ada yang pertama ada desirability atau kebutuhan, feasibility atau kemungkinan, yang ketiga ada viability, yang terakhir ada sustainability atau berkelanjutan. Desirability atau kebutuhan yaitu produknya benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang. Tujuan inovasi adalah menghasilkan sebuah solusi dari ada. Hasil akhirnya adalah solusi atau layanan yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Feasibility atau kemungkinan yaitu feasibility terkait dengan sumber daya. Sumber daya tersebut bisa berupa keahlian, keuangan, jejaring, atau lainnya. Kita mampu membuatnya dengan sumber daya yang ada. Inovasi yang feasible adalah inovasi yang memperkuat diri, perusahaan, dan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Jika inovasi yang ada justru melemahkan, itu artinya inovasi tersebut tidaklah feasible, itu tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga adalah viability. Viability itu menguntungkan. Viability tidak hanya berbicara tentang potensi profit. Viability terkait dengan kesinambungan bisnis, seperti apakah dengan ada inovasi ini bisnis Anda akan sustain atau tidak. Dan yang terakhir itu ada sustainability atau berkelanjutan. Inovasi yang ada harus memenuhi kriteria ini, karena berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Inovasi tidak boleh merusak lingkungan masyarakat, memperburuk serta beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. Sekian presentasi resume studi general dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.